Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pertemukan kembali kita lewat renungan pendek pada saat ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam menyikapi dan menanggapi satu peristiwa, tentu setiap orang mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga hasilnya pun bisa berbeda-beda. Dalam menyikapi peristiwa yang sedang melanda dunia, termasuk di negara kita sekarang, tentu setiap orang pun mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Sebahagian orang berkata, akibat dari pandemi 19 ini, rata-rata masyarakat mengalami kesulitan di dalam menjalankan roda kehidupannya. Hampir semua dari lapisan masyarakat berkata, peristiwa ini membawa dampak yang sangat merugikan dan menjadikan banyak orang mengalami kesulitan dalam segala hal. Itulah salah satu sudut pandang dari orang-orang yang merasakan akibat dari peristiwa ini. Tetapi tidak tertutup kemungkinan ada juga orang lain yang mempunyai sikap yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Nah, saudara-saudara, bertolak dari pembicaraan saya dengan seorang supir taksi Grab pada tanggal 6 Mei tahun 2020, kira-kira jam 7 malam, dalam perjalanan kami berbincang-bincang, sang supir itu berkata, "Waduh, Pak, peristiwa ini dampaknya sangat luar biasa. Bagi saya pribadi," kata sang supir, "hal ini sangat menyulitkan. Sebelum COVID-19 ini muncul, saya enak. Saya merasa dalam hal membayar angsuran mobil saya tidak mengalami kesulitan. Tetapi dengan adanya peristiwa ini, saya mengalami kesukaran untuk membayar angsuran bulanan pun saya sangat sulit." Betul-betul peristiwa ini menampilkan atau membawa dampak yang sangat menyulitkan bagi saya, juga bagi keluarga saya. Hampir semua rata-rata teman-teman saya mengatakan, keadaan ini sulit. Keadaan ini sangat mengkhawatirkan. Tetapi saudara-saudara, di balik pembicaraan saya dengan sang supir, dia berkata, "Pak, di sisi lain ada sesuatu yang membuat saya untuk menyadari apa arti dari hidup ini. Melihat situasi dan kesulitan yang saya hadapi, mau tidak mau mendorong saya untuk mengingat Sang Pencipta." Dari perbincangan yang kami lakukan sepanjang perjalanan, sekalipun saya dengan sang supir tidak seiman, mempunyai keyakinan yang berbeda, tetapi saya sebagai hamba Tuhan tertarik dengan ucapan sang supir ini, bahwa peristiwa yang terjadi sekarang ini mendorong dia untuk belajar mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebelum peristiwa ini terjadi, beliau katakan, "Terus terang, Pak, saya hampir tidak pernah berdoa, menganggap diri hebat, menganggap diri mampu, menganggap diri sanggup mengatasi segala persoalan ini.
Tetapi dengan adanya peristiwa ini membuat saya sadar bahwa kemampuan yang saya miliki tidak sanggup untuk mengatasi, tidak sanggup untuk menutup apa yang saya hadapi. Itulah sebabnya peristiwa ini justru mendorong saya dan keluarga saya untuk belajar mengingat Sang Pencipta. Kami mulai belajar berdoa. Kami mulai aktif membicarakan tentang Tuhan. Saudara-saudara, berarti masih ada orang-orang tertentu yang menyikapi peristiwa yang terjadi sekarang ini dari sisi positifnya. Apakah itu? Ternyata sang supir ini terdorong untuk mendekatkan diri, membangun satu hubungan yang baik dengan Tuhannya. Itulah sebabnya saya teringat satu ayat di dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat yang ke-15. Firman Allah berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Selah. Raja Daud, seorang raja yang sukses dari sisi rohani maupun sisi jasmani. Tetapi ayat ini menunjukkan kepada kita ada saat-saat tertentu di mana dia mengalami kesulitan, mengalami kesukaran, sehingga mendorong dia untuk berseru kepada Tuhan, untuk bersandar kepada Tuhan, untuk berteriak kepada Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apakah peristiwa yang menyulitkan umat manusia di hari-hari ini mampu mendorong saudara untuk berseru kepada Tuhan? Apakah peristiwa yang menakutkan jutaan orang di muka bumi sekarang bisa mendorong saudara untuk berharap dan bersandar kepada Tuhan, untuk kembali mengingat Sang Pencipta, untuk belajar berdoa, untuk belajar berserah sepenuh kepada Tuhan? Pengalaman sang supir ini mengingatkan saya bahwa saya dan saudara perlu menyadari ketidakberdayaan kita untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Sekali lagi, apakah peristiwa yang terjadi sekarang ini mampu mendorong saudara untuk berseru-seru kepada Tuhan, untuk belajar mendekatkan diri kepada Tuhan? Jawabannya ada pada saudara. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Kita tunduk kepala. Kami datang kepadamu Tuhan. Dalam waktu yang singkat ini, kami telah mendengar sebagian dari firman Allah, mengingatkan kami sebagaimana Raja Daud pada waktu dia mengalami kesesakan, dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menyatakan pertolongannya. Demikian juga kami sebagai anak-anak-Mu, ya Tuhan, mudah-mudahan peristiwa yang terjadi ini mendorong kami, menyadarkan kami betapa perlunya berseru kepadamu dengan satu keyakinan bahwa Tuhan pasti mendengar setiap seru doa kami. Kiranya Tuhan menolong semua orang yang mendengar renungan firman Allah ini. Kami sedang menunggu pertolongan Tuhan. Kami sedang menunggu jamahan tangan Tuhan
yang menjadi sumber kekuatan kami untuk menghadapi masa-masa sulit ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Amin. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hatimu, bila cobaan mencobai hidupmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hatimu, bila cobaan mencobai hidupmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh
Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Benar Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami benar-benar indah bagi kami Tuhan. Kami hanya dapat menjangkau Engkau lewat doa kami kepadamu ya Yesus. Hati ini tetap berseru dan berharap serta bersandar kepada Engkau. Karena disitulah datang kekuatan yang baru yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kami. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu roh sukacita itu ada dalam hidup kami. Bahkan kami rindu kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa hadir menaungi dalam setiap keluarga anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini Tuhan masih memberikan kekuatan dan kesempatan buat kami untuk datang beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi tangan-tangan yang sudah terulur membawa persembahan kepadamu Tuhan, demi pekerjaan Tuhan, demi kelebaran pekerjaan-Mu Tuhan, baik tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan kasih sehingga dapat kami memberi dengan kasih kepada sesama kami. Tuhan kiranya memberkati dengan berlipat kali ganda. Kami percaya di tengah-tengah masa yang sulit ini Tuhan masih menyatakan kasih dan pertolongan-Mu lewat segala pemeliharaan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dengan penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat datang langsung ke rumah Tuhan atau transfer ke nomor rekening di bawah ini.